Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Sylvia, yang kedua Fitria Musdalifah, yang ketiga Dialah Larasati, yang keempat saya Muh Alif Nur Rahman, dan yang terakhir Arini Sakaah. Nah, di sini kelompok kami memilih perusahaan Avon untuk kita analisis. Yang belum tahu perusahaan Avon, di sini akan saya jelaskan. Perusahaan Avon itu berkantor pusat di New York City. Dia merupakan salah satu perusahaan terbesar kelima di dunia dan sejauh ini menjadi penjual terbesar kosmetik dan barang-barang terkait kecantikan. Selanjutnya, produk Avon itu ada banyak. Yang pertama, kosmetik, wewangian, perlengkapan mandi, perhiasan, pakaian, perabotan rumah tangga, jam tangan, alas kaki, produk anak-anak, perawatan kulit, dan hadiah, dan produk dekoratif, produk nutrisi, serta produk hiburan dan rekreasi. Selanjutnya adalah visi dan misi Avon. Visi Avon sendiri adalah untuk menjadi perusahaan yang paling memahami dan memuaskan produk, layanan, dan pemenuhan kebutuhan wanita secara global. Visi Avon sendiri adalah yang pertama, pemimpin dalam kecantikan global. Yang kedua, pilihan wanita untuk membeli. Yang ketiga, perusahaan penjualan langsung terkemuka. Yang keempat, perusahaan yang paling dikagumi. Yang kelima, tempat terbaik untuk membeli. Dan terakhir, yaitu untuk memiliki yayasan terbesar yang didedikasikan untuk tujuan wanita. Oke, baik. Setelah tadi disampaikan mengenai profil serta visi misi perusahaan Avon, sekarang kita akan membahas tentang EVA Matrix atau Internal Factor Evaluation Matrix. EVA Matrix ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor internal perusahaan yang berkaitan dengan kekuatan serta kelemahan yang dianggap penting. Di sini bisa kita lihat pada faktor internal kunci. Perusahaan Avon memiliki 11 strength atau kekuatan dan 5 weakness atau kelemahan yang dianggap penting. Nah, pada faktor kekuatan yang mendapat bobot serta rating tertinggi yaitu ada pada poin pertama, kedua, dan ketiga. Karena ketiga faktor ini sangat mempengaruhi nama perusahaan Avon sebagai perusahaan kosmetik terbesar yang banyak mempekerjakan wanita dari berbagai negara serta berdedikasi besar dalam menjunjung hak-hak wanita di seluruh dunia. Lalu pada faktor kelemahan yang mendapat bobot serta rating tertinggi itu ada pada poin pertama, yaitu biaya pemasaran dan research and development atau R&D yang tinggi. Karena faktor ini sangat mempengaruhi penurunan pendapatan perusahaan Avon dari tahun ke tahun. Lalu di sini kita mendapatkan total rata-rata tertimbang yaitu sebesar 2,24, masih di bawah rata-rata. Nah, EVA Matrix di bawah 2,5 ini mengindikasikan bahwa kekuatan persaingan perusahaan Avon masih lemah terhadap pesaing. Materi selanjutnya tentang EVA Matrix akan disampaikan oleh teman saya, Dia. Baik, selanjutnya adalah EVA Matrix atau Evaluasi Faktor Eksternal Matrix. Matriks evaluasi faktor eksternal atau EV adalah alat yang digunakan untuk menguji lingkungan eksternal perusahaan dengan mengidentifikasi faktor peluang dan ancaman yang ada. Matriks EV ini merupakan tahap 1 dari kerangka analisis perumusan strategi yang mana disebut juga sebagai tahap masukan. Nah, untuk mencari nilai dari EVA Matrix ini terdapat 5 tahapan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menuliskan faktor faktor eksternal perusahaan yang berupa peluang serta ancaman. Untuk perusahaan Avon ini kami mengidentifikasikan terdapat 7 peluang serta 6 ancaman. Kemudian yang kedua adalah memberikan bobot yang berkisar antara 0,0 sampai dengan 1,0 pada masing-masing faktor yang telah kita identifikasi sebelumnya. Maksudnya 0,0 di sini adalah untuk faktor-faktor yang tidak terlalu penting, sementara 1,0 merupakan nilai yang untuk faktor eksternal yang sangat penting. Dapat dilihat pada perusahaan Avon ini faktor-faktor
yang ada dinilai sangat penting karena berkisar antara 0,06 sebagai nilai terendah dan 0,09 sebagai nilai tertinggi. Kemudian langkah yang ketiga adalah memberikan peringkat 1-4 untuk masing-masing faktor guna mengidentifikasi tentang seberapa efektif strategi perusahaan saat ini dalam merespon faktor tersebut. Di mana rating ini kita memberikan rating antara 1-4. Nilai 4 merupakan respon perusahaan yang sangat superior, sementara untuk peringkat 1 merupakan respon perusahaan yang buruk. Dapat dilihat bahwa pada perusahaan Avon ini rata-rata rating pada peluang dan ancaman menunjukkan bahwa respon perusahaan kurang. Kemudian langkah yang keempat adalah mengalihkan antara bobot masing-masing faktor eksternal dengan peringkat untuk menentukan rata-rata tertimbang untuk masing-masing variabel. Nah, kemudian langkah yang kelima adalah jumlahkan rata-rata tertimbang masing-masing variabel untuk menentukan rata-rata tertimbang. Pada perusahaan Avon menunjukkan nilai rata-rata tertimbang 2,41 atau di bawah 2,5 yang merupakan nilai rata-rata, sehingga mengindikasikan bahwa strategi dari perusahaan Avon ini masih kurang efektif dalam mengambil peluang serta mempertahankan ancaman. Baik, materi selanjutnya yaitu GSM atau Grand Strategy Matrix. Digunakan sebagai alat untuk memformulasikan strategi alternatif, yakni suatu perusahaan dapat masuk ke dalam satu dari 4 kuadran yang ada pada matriks. Dapat dilihat bahwa perusahaan Avon berada pada kuadran pertama, yang berarti bahwa perusahaan dengan pertumbuhan yang tinggi dan juga posisi kompetitif yang kuat. Untuk perusahaan Avon terus berkonsentrasi pada strategi penetrasi pasar dan juga product development, di mana yang bisa dilakukan oleh perusahaan Avon yaitu dengan cara meningkatkan pengeluaran iklan yang bertujuan untuk mengenalkan produk Avon kepada pangsa pasar yang lebih luas. Kalau product development yaitu dengan cara perusahaan Avon memodifikasi produk yang sudah ada atau bisa juga meluncurkan produk baru untuk menarik daya tarik masyarakat atau pangsa pasar yang lebih luas. Nah, itu merupakan pemaparan materi analisis matrik perusahaan PT Avon dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.